Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa amma ba'd. Ya, kepada para jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita akan membahas tentang tahsinul qiraah, yaitu memperindah bacaan Al-Quran atau memperbaiki bacaan Al-Quran. Hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Maulana Faisal pada beberapa pertemuan yang telah lalu, bahwa kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim di antaranya yaitu membaca Al-Quran dengan baik, ya. Karena bacaan Al-Quran ini setiap hari dibaca dalam sholat-sholat kita. Kalau bacaan Al-Quran kita tidak baik, ya, terus bagaimana kualitas sholat kita? Maka harus ada kesadaran dalam diri kita bahwasanya kita sangat butuh terhadap ilmu membaca Al-Quran dengan baik. Maka bagi para jemaah sekalian, alhamdulillah kedua TKN kita merespon baik apa yang disampaikan oleh Ustaz Maulana Faisal, dan alhamdulillah mengajukan untuk diadakan program tahfidz Quran atau PTQ, ya. Maka program ini insya Allah kita nanti akan menghafal Al-Quran dari surat-surat pendek, ya, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, sampai naik-naik ke atas seperti itu, ya. Dan itu insya Allah secara sedikit-sedikit, ya, lama-lama hafalan kita menjadi banyak dengan bacaan Al-Quran yang baik, ya, bacaan Al-Quran yang indah. Maka insya Allah setelah itu apabila para jamaah sekalian mengajarkan kepada yang lain, maka para jamaah sekalian akan mendapatkan pahalanya. Dan juga saya juga mendapatkan pahala dari apa yang saya ajarkan kepada para jamaah sekalian, dan termasuk kedua DKM kita, ya, serta pengurus-pengurus yang lain juga mendapatkan pahala juga. Ini pahala yang terus mengalir di antaranya yaitu ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita sudah sampai alam barzakh, sampai alam kubur, tapi pahala tersebut akan terus mengalir. Maka bagi para jemaah sekalian, insyaallah kita akan membaca terlebih dahulu surat An-Nas, ya. Kita insyaallah akan memulai dari surat An-Nas. Yang pertama saya membaca terlebih dahulu, kemudian para jamaah sekalian menirukannya, dan setelah itu saya akan membahas sebagian dari beberapa makhrijul huruf wa sifatul huruf yang ada pada surat An-Nas. Dan tentunya ini dasar-dasarnya saja, ya, para jamaah sekalian. Tidak semuanya, kalau semuanya itu sangat rinci pembahasannya lama, ya. Untuk 3 huruf saja itu bisa sampai 1 jam kalau saya ngisi di beberapa sekolah-sekolah, ya, di kantor-kantor, ya. Untuk 3 huruf saja bisa sampai 1 jaman. Tapi kita garis besarnya saja, yang penting kita tahu. Setelah itu kita belajar membacanya. Setelah itu yang terakhir kita maju satu persatu, ya, menyetorkan hafalannya kepada seorang ustaz, ya. Sebenarnya rencananya ini kalau pesertanya banyak, kemarin Ustaz Fauzi juga ikut, nanti ada yang setorong sama Ustaz Fauzi, ada yang sama saya, ada yang sama Ustaz Soleh, gitu, ya. Tapi karena pesertanya cuma sedikit untuk sekarang, semoga pada pertemuan yang akan datang pesertanya semakin bertambah, ya, teman-teman sekalian, supaya kita lebih banyak memberikan manfaat untuk umat. Karena pesertanya sedikit, jadi saya sendiri saja cukup, ya, Pak, ya. Insya Allah sebentar saja selesai, ya, kalau pesertanya sedikit. Baik, kita langsung mulai. Yang pertama kita dari surat An-Nas. Saya membaca, kemudian para jamaah menirukan apa yang saya baca. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iya maaf ya, membaca jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan seperti itu ya. Jadi mad asli ini panjangnya cukup 2 harokat ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 2 harokat ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim karena itu bisa 3 harokat maka-makanya. Kalau di dalam ilmu tahsin qiraat itu terlebih-lebihkan dalam hukumannya. Jadi cukup Bismillahi gitu ya, cukup 2 harokat ya para jamaah sekalian. Saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dicatat alhamdulillah ini sudah lumayan benar ya. Kalau tadi sebelumnya nilainya masih 50 60, sekarang sudah 80 90. Alhamdulillah. Kita mulai. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, huruf qaf ya. Ini bukan kul ya, tapi ul ya. Jadi mengucapkannya itu dalam keadaan istilah. Istilah itu lidah kita terangkat ke atas ya. Makanya membedakan antara huruf qaf sama kaf ya. Kalau huruf kaf itu dia dalam keadaan istighfar atau lidahnya itu datar ya. Kalau huruf qaf lidahnya itu terangkat ya. Lidahnya itu naik ya. Kita akan buka terlebih dahulu yaitu kita membahas garis besarnya saja ya para jamaah sekalian. Kita membahas garis besarnya saja. Ini beberapa makhrajul huruf yang di dalam surat An-Nas yang saya rangkum ya. Di antaranya yang pertama akan membahas huruf qaf, sebentar, kemudian huruf ain, huruf dal, huruf ba dan huruf sin. Maka kita yang pertama huruf qaf terlebih dahulu tentang kaidah makhraj huruf qaf. Di antaranya yang pertama yakhruju min aqsal lisan ma'a ma fawqahu min al-khulqil a'la. Nah, ini bukunya sudah dibagikan apa belum Mas? Sudah. Ya, tulis sama bukunya. Nah, ini huruf qaf makhrajnya ini. Keluar huruf qaf yaitu dari pangkal lidah bertemu dengan sesuatu yang di atasnya, yang di langit-langit bagian atas. Ini kaidahnya para jemaah sekalian. Ini perlu ditulis nih. Kalau nulisnya agak kurang lancar ya, di foto juga boleh ya. Di foto juga boleh, tapi lebih bagus sambil ditulis ya. Jadi keluar huruf qaf ini yaitu dari pangkal lidah lisan bertemu dengan sesuatu yang di atasnya, langit-langit bagian atas. Ya. Jadi saya kalau misalnya peragakan ya, ini kalau misalnya lidah kita, karena ada lidah pangkal lidah, pertengahan lidah sama ujung lidah ya. Jadi pangkal lidah lisan sebelah sini pangkal lidah ya. Jadi yang bagian dalam itu pangkal lidah. Kita sudah ditulis belum para jamaah sekalian? Ya ditulis dulu ya. Jadi keluar huruf qaf dari pangkal lidah bertemu dengan sesuatu yang di atasnya, yakni langit-langit bagian atas. Iya. Saya beri contoh ya ketika mengucap huruf qaf ini ya. Qaqiqu aqo. Aqo. Nah ini ya. Jadi ada suara pantulan aqo ya. Jadi yang membedakan dengan huruf kaf. Kalau kaf membacanya kakiku ak. Ini ada sifat atasnya.
Itu bedanya di situ. Kalau kaf dari ak, kalau Iya. kaf dari apa? Iya, bedanya di situ. Apa maksud sambil ya. Jadi bedanya di situ ya. Jadi huruf qaf itu ada kolkolahnya atau pantulannya. Ini makanya di antaranya huruf qaf itu yaitu mempunyai sifat sidah, kemudian juga huruf yang mempunyai sifat kolkolah atau kolkolah ya. Yaitu sautun zaidun qawiyun jahriyun yuhdatu fi maqdil harfi sakin ba'da dhahdin, yaitu suara tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas yang terjadi pada huruf yang bersukun setelah menekan pada huruf tersebut ya. Jadi ketika huruf tersebut disukun, adanya suara pantulan dari huruf tersebut, itu kolkolahnya. Makanya ketika disukun itu terdengar suara pantulan ako, ya. Kopiu ako, ya. Ada suara pantulan. Ya. Itu bedanya di situ sama huruf kaf ya. Kan terkadang orang tidak bisa membedakan huruf qaf sama kaf itu dari suara dari u sama ku, ku ya, ku sama ku ya. Jadi kalau huruf qaf itu lidahnya terangkat ke atas ya, dalam keadaan isti'la. Adapun kalau ku kaf ya itu lidahnya itu datar istighfar ya. Kita lihat gambarnya para jamaah sekalian ya, bagaimana huruf qaf. Saya sudah menyiapkan juga tentang huruf qaf ini. Sebentar saya buka supaya kita lebih jelas. Pada halaman saya sudah mencatat halaman 12 kita buka. Ini gambar lidah tentang huruf qaf supaya kita lebih jelas ya. Ya ini. Nah ini huruf qaf. Ini saya jelaskan ya. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Nah ini huruf qaf ya. Jelas apa enggak para jemaah sekalian? Ini pangkal lidah kita. Jadi lidah yang di bagian belakang ya. Jadi kalau ini lidah bagian tengah, ini ujung lidah ya. Ini pangkal lidah di sebelah sini. Pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Nah, langit-langit bagian atas yang ini nih. Jadi tempat keluar huruf qaf. Dari mana? Dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Sampai sini sudah paham apa belum para jemaah sekalian? Insya Allah sudah dipahami ya. Jadi dari pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian atas. Jelas ya insya Allah ya? Ya ini makhraj huruf qaf. Ya. Maka kita mulai lagi dari ayat-ayat ini. Coba. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bersama. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ya, membaca jangan malikin nas. Ininya nggak panjang ya. Kalau dalam riwayat Hafiz sama Asim dari riwayat Asy-Syamiliyah itu mimnya itu dibaca pendek. Jadi kita kebanyakan di Indonesia itu membacanya dalam riwayat Hafiz sama Asim dari riwayat Asy-Syamiliyah. Jadi mimnya itu pendek ya. Malikin nas ya, maliki ya, bukan maliki ya. Ya, mudah dipahami ya. Kita ulangi lagi. Malikin nas, ilahin nas. Ya, nah. Min syarril waswasil khannas.
ya. Jadi huruf sin itu ketika mengucapkannya itu ketika disukun ada suara, yaitu aliran dari suara ketika bis, nah bis gitu ya. Jangan bis, jangan seperti itu, tapi bis ya, harus ada sifat yang mengalir ya, suara yang mengalir dari huruf sin tersebut. Iya, ini saya buka maksudnya tentang huruf sin. Ya. Ya, ini kita buka. Nah, huruf sin ya, keluarnya yaitu yakhruju min tarfil lisan ma'a atrafil thanaya as-sufla. Jadi huruf sin ini keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Nah, dua saja cukup ya berarti ya. Yang lain itu nggak bermasalah ya. Dua saja cukup. Huruf sin keluarnya dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Nanti kita tampilkan gambarnya ya supaya kita lebih jelas. Huruf sin ini mempunyai sifat hamas. Apa itu hamas? Yaitu jarayun nafas inda nutqi bil harf, yaitu keluarnya atau berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf. Jadi adanya suara desisan ketika mengucapkan huruf ya, itu huruf sin. Maka ketika kita mengucapkan qul a'udzu bi rabbin nas, nah, ada suara desisan, itu sifat nas ya. Bis ya, bismillah ya, bis ya, itu bagian dari sifat nas. Caranya nulis para jamaah sekalian ya, keluar huruf sin dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawahnya, mempunyai sifat hamas gitu ya. Sifat hamas jadi itu keluarnya atau berhembusnya nafas ketika mengucapkan huruf. Itu saja itu sudah cukup ya. Yang penting tempat keluarnya mana, sifatnya apa. Sifatnya masih banyak juga, tapi saya sebutkan satu-satu, insya Allah sudah cukup ya. Baik, kita lihat ini sudah ditulis belum para jamaah sekalian? Kita lihat ya, huruf sin gambarnya pada halaman 26. Kita lihat ya, pada halaman 26. Nah, ini tentang huruf sin. Nah, ini gambar lidahnya para jamaah sekalian. Ujung lidah ini ya, ini ujung lidah kita ya, bertemu dengan ujung gigi seri bawah, bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Ini gigi seri kita misalnya. Jadi ujung lidah kita ini bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Ini di sini huruf sin. Kelihatannya pada jamaah sekalian ya. Ya. Ujung lidah kita bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Ujung gigi seri bawah yang ini ya, itu keluar huruf sin. Jadi ketika huruf sin tersebut disukun maka keluar sifat hamas. Jadi adanya desisan ketika mengucapkan huruf bismillahirrahmanirrahim. Bis ya, seperti itu ya. Jangan ditahan, jangan seperti tapi bis dilepas suaranya. Baik, kita mulai lagi dari depannya para jamaah sekalian ya. Baca satu kali lagi, setelah itu maju satu persatu ya para jamaah sekalian ya. Kita
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, kita bersama-sama mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Ya, alhamdulillah. Ya, silakan dari Pak Syekh. Kendel-kendelan baik. Jadi gini teman-teman sekalian, jadi metode yang paling baik dalam belajar Al-Quran itu metode talaqi dan musyafahah, yaitu antara seorang guru dan orang yang belajar itu berhadapan-hadapan, bertatap-tatapan. Ini metode yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika mengajarkan kepada para sahabatnya. Makanya itu metode yang paling baik. Sampai sekarang meskipun ada media online, tetap metode yang paling baik adalah metode talaqi dan musyafahah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba mata ini dipendekin lagi ya. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Dipendekin lagi. Dua kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada namanya Rabbin. Nah, kita tekan dulu ya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbin. Nah, kita tekan dulu ya. Kalau ada namanya jangan langsung Rabbin nas, tapi Rabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin dibaca pendek. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Terima kasih.
minnya dibaca boleh malikin nas. Lagi juga boleh. Pasar sudah bulan. Udah. Ini boleh ini. Gua doang tipis ini malu.